Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, salah satu mahasiswi Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Jadi tema yang saya ambil adalah apakah Indonesia memiliki pertumbuhan pro-pool, dalam artian di sini adalah apakah memang pertumbuhan di Indonesia ini pro terhadap masyarakat miskin, di mana studi pada provinsi di Indonesia tahun 2007 hingga tahun 2019. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan latar belakang penelitian. Jadi pada gambar berikut menjelaskan bahwa pertumbuhan, ketimpangan, dan human capital di sini nantinya dapat membantu dalam hal pengurangan kemiskinan, dan juga data pertumbuhan dan ketimpangan di sini dapat dikaitkan atau digunakan untuk dapat mengetahui apakah memang pertumbuhan ini pro terhadap masyarakat miskin. Nah, sebelum kita membahas secara rinci terkait dengan pertumbuhan, ketimpangan, dan human capital, terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan kemiskinan. Jadi, kemiskinan ini dikaitkan dengan ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang nantinya dapat menyebabkan penurunan terhadap tingkat kesejahteraan individu dan rumah tangga tersebut. Data berikut menjelaskan terkait dengan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2019. Di sini saya menggunakan 3 pengukuran kemiskinan. Yang pertama adalah Headcount Index, yang kedua adalah Poverty Gap Index, yang ketiga adalah Poverty Severity Index. Jadi di sini menjelaskan bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2019 cenderung terjadi penurunan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun bagaimana jika kita turun untuk level provinsi Indonesia? Jadi data berikut menjelaskan terkait dengan kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Dari data menjelaskan masih terdapat beberapa provinsi yang sebenarnya masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan, ketimpangan, dan human capital? Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi saya karena sebagaimana diketahui bahwa rancangan pembangunan jangka menengah yang sedang dilaksanakan hingga saat ini dan terdiri dari 7 poin penting, di mana 3 diantaranya yang menjadi konsen dari penelitian saya. Yang pertama adalah pertumbuhan yang berkualitas, yang kedua adalah ketimpangan yang diharapkan semakin menurun, dan yang ketiga adalah human capital terkait dengan bagaimana human capital ini dapat membantu dalam hal pengurangan kemiskinan. Jadi 7 dari 3 agenda rancangan pembangunan jangka menengah ini coba saya kaitkan dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Berikut saya tampilkan data terkait dengan pertumbuhan untuk 34 provinsi di Indonesia tahun 2019. Bahkan dari data juga menjelaskan bahwa sebenarnya masih terdapat beberapa provinsi yang bahkan pertumbuhannya mungkin berapa kali lipat dari pertumbuhan provinsi lainnya. Seperti yang kita ketahui di sini, Nusa Tenggara Timur memiliki pertumbuhan yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, mungkin berapa kali lipat dari pertumbuhan yang dialami oleh DKI Jakarta. Maka memang penting untuk dapat melihat pertumbuhan masing-masing provinsi di Indonesia. Namun, jika kita melihat data berikut, saya mencoba untuk mengaitkan hubungan antara PDRB dan kemiskinan. Beberapa pendapat yang tadi dikatakan oleh Rafalia, Andolar, dan Kre dan Kakwani sebenarnya sudah terlihat dari gambar berikut, di mana memang PDRB dalam artian ini adalah pertumbuhan dan kemiskinan itu memiliki hubungan yang negatif, di mana ketika kemiskinannya meningkat, ya PDRB-nya menurun dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ketimpangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa Bourguignon tahun 2003 menjelaskan bahwa ketimpangan awal yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan yang berkualitas itu tidak memiliki efek yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, seperti itu. Jadi memang ketika memang ketimpangannya lebih rendah, diharapkan memang pertumbuhan itu memiliki efek yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan. Bourguignon tahun 2003 menjelaskan gambar berikut, yaitu the poverty growth inequality triangle. Jadi memang antara kemiskinan, pertumbuhan, dan juga ketimpangan ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan, di mana kita ketahui bahwa distribution
and distributional change, dan juga aggregate income level dan growth itu merupakan strategi pembangunan yang nantinya akan dapat membantu dalam hal pengurangan kemiskinan. Jadi memang tiga hal ini menjadi penting untuk dimasukkan dalam penelitian. Lalu jika kita melihat gambar terkait dengan ketimpangan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019, juga masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi jika dibandingkan ketimpangan secara nasional. Lalu poin penting lainnya adalah human capital. Jadi menurut De Silva tahun 2014 menjelaskan bahwa peningkatan terhadap human capital ini akan dapat membantu dalam hal peningkatan terhadap pertumbuhan yang nantinya akan membantu dalam hal pengurangan kemiskinan. Sehingga saya memasukkan efek human capital ini terhadap pengurangan kemiskinan seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang dapat kita gunakan sebagai ukuran dari human capital. Jadi di sini saya coba untuk melihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Dari data berikut, saya coba untuk memasukkan data angka harapan hidup untuk sisi kesehatan dan angka partisipasi sekolah untuk sisi pendidikan. Dari data berikut diketahui bahwa memang dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 ini cenderung mengalami peningkatan untuk akses pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Hingga rumusan masalah yang coba saya susun adalah sebagai berikut, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu berupaya dalam hal pengurangan kemiskinan, di mana Indonesia masih memiliki beberapa provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan yang tadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang secara nasional. Lalu, ketika kita mengaitkan dengan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi ini mampu menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak berkualitas dan tidak menguntungkan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan itu pro terhadap masyarakat miskin. Lalu yang ketiga adalah human capital merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan. Sehingga penting untuk melihat seberapa besar human capital ini memiliki pengaruh pada pengurangan kemiskinan di Indonesia, baik dari segi pendidikan maupun segi kesehatan. Maka dari rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah Indonesia memiliki pertumbuhan yang propur? Yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh ketimpangan terhadap pengurangan kemiskinan? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh human capital terhadap pengurangan kemiskinan? Dengan tujuan penelitian adalah menganalisis pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada tinjauan pustaka, di mana merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Namun sebelum secara rinci saya menjelaskan, saya ingin menekankan terkait dengan proper growth. Jadi bukan hanya istilah terkait dengan proper growth, ada juga yang disebut dengan anti-proper growth dan trickle down. Jadi proper growth itu adalah kondisi di mana memang pertumbuhan itu memiliki manfaat terhadap pengurangan kemiskinan, dan anti-proper growth itu kondisi di mana memang pertumbuhan itu tidak memiliki manfaat terhadap pengurangan kemiskinan. Lalu bagaimana dengan trickle down? Jadi ini merupakan kondisi di mana tetap terjadi pengurangan kemiskinan, namun manfaat yang diterima oleh masyarakat miskin lebih sedikit daripada masyarakat yang tidak miskin. Lalu kembali ke penelitian terdahulu. Jadi di sini saya menjelaskan terkait dengan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pertumbuhan, ketimpangan, human capital, dan juga proper growth. Jadi di sini Dollar dan Cray dan juga Kakuani Danson tahun 2004 menjelaskan bahwa pertumbuhan ini nantinya akan dapat membantu dalam hal pengurangan kemiskinan. Lalu bagaimana dengan ketimpangan? Ravalion, Barrow, dan juga Square ini menjelaskan bahwa sebenarnya ketimpangan ini juga penting untuk dimasukkan dalam penelitian, di mana ketika memang ketimpangannya tinggi, maka pengurangan kemiskinannya akan semakin sedikit seperti itu. Nah, penelitian yang menggabungkan antara pertumbuhan dan ketimpangan ini dilakukan oleh Lipton, Bourguignon, Fosu, Pernier, dan Son yang menjelaskan bahwa memang ketimpangan awal yang tinggi ini nantinya akan memiliki manfaat yang lebih sedikit terhadap pengurangan kemiskinan. Lalu bagaimana dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan human capital? 3 baris awal menjelaskan terkait dengan pendidikan, dan 3 baris selanjutnya menggambarkan terkait dengan kesehatan. Lalu De Silva tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan ini akan memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Tapi penelitian dilakukan oleh Werner dan juga Pritchett ini menjelaskan bahwa
Pendidikan ini akan memiliki efek yang berbeda tergantung dengan negara yang ingin kalian teliti. Jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa saya mencoba untuk memasukkan efek pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Lalu terkait dengan kesehatan, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh De Morger, Bargava, dan juga Well terkait dengan kesehatan, di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ketika memang masyarakat ini memiliki kesehatan yang baik, dapat membantu dalam hal pengurangan kemiskinan. Lalu selanjutnya terkait dengan penelitian proper growth. Jadi di sini De Silva tahun 2014 dan Akita dan juga Miyata tahun 2020 menjelaskan bahwa Indonesia memiliki efek trickle down, yang mana tadinya memang terjadi pengurangan kemiskinan, tapi efek dari pertumbuhan itu hanya sedikit diterima oleh masyarakat miskin, seperti itu. Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Pukuh tahun 2017 khususnya untuk Indonesia, yang menjelaskan bahwa hasilnya tahun 2012 hingga 2016 itu tergolong sebagai propur, tapi 2014 sampai 2016 itu malah anti propur, seperti itu. Jadi sebenarnya beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia ini menyebabkan saya sebenarnya tertarik untuk melihat efek yang lebih jangka panjang seperti itu, yaitu dari 2007 hingga 2019, untuk melihat apakah memang Indonesia tergolong dalam proper growth, anti proper growth, atau bahkan trickle down. Maka dari beberapa paparan saya sebelumnya, saya mencoba untuk menarik kerangka berpikir yang coba saya lakukan. Jadi di sini pertumbuhan, ketimpangan, dan human capital nantinya bagaimana efeknya terhadap pengurangan kemiskinan. Lalu nantinya pertumbuhan dan ketimpangan ini kita dapat gunakan sebagai salah satu cara untuk melihat apakah Indonesia tergolong dalam proper growth. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah dia tergolong dalam proper growth, anti proper growth, atau trickle down, seperti itu. Jadi saya coba untuk menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah proper growth index, dan yang kedua adalah poverty equivalent growth rates. Jadi nanti secara rinci akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi dari sini saya menarik hipotesis penelitian sebagai berikut, di mana diduga terdapat pengaruh antara pertumbuhan, ketimpangan, dan human capital ini terhadap pengurangan kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan metode penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah kita buat. Nah, di sini saya menggunakan data sekunder yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Berikut data-data yang saya gunakan. Seluruh data ini saya kumpulkan untuk level provinsi di Indonesia, di mana memang saya mengeluarkan Kalimantan Utara dalam sampel penelitian karena memang keterbatasan data. Jadi, provinsi yang saya gunakan dalam penelitian ini berjumlah 33 provinsi dari tahun 2007 hingga tahun 2019. Lalu kita akan membahas terkait dengan teknik analisis data yang nantinya akan kita gunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian pertama adalah apakah memang pertumbuhan ini pro terhadap masyarakat miskin. Ini akan dijawab dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah proper growth index, dan yang kedua adalah poverty equivalent growth rate. Jadi yang memang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan proper growth index. Ini pertama kali dikenalkan oleh Kakuani dan Pernia tahun 2000. Jadi di sini ketika kita mengasumsikan bahwa P21 merupakan perubahan dalam hal kemiskinan untuk periode kedua dikurangi periode pertama, Kakuani menjelaskan bahwa ini dipengaruhi oleh growth effect dan inequality effect. Jadi memang perubahan terhadap kemiskinan itu antar periode memang dipengaruhi oleh pertumbuhan itu sendiri dan juga ketimpangan. Lalu jika kita notasikan P21 sebagai eta untuk memudahkan, di mana dalam hal ini adalah total elastisitas kemiskinan, maka total elastisitas kemiskinan ini dipengaruhi oleh tadi growth effect dan inequality effect. Lalu bagaimana cara perhitungan kita untuk mengetahui apakah dia tergolong dalam propur, trickle down, atau bahkan anti propur. Di sini Kakuani dan Pernia menjelaskan pengukurannya dengan cara membagi antara total elastisitas kemiskinan dengan elastisitas pertumbuhan kemiskinan, yang mana nanti hasilnya ketika PPGI-nya lebih daripada 1, maka dapat diasumsikan bahwa itu adalah propur growth, dan jika PPGI-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, maka itu adalah trickle down. Lalu jika PPGI-nya lebih kecil daripada 0, maka dapat dikatakan bahwa anti proper growth, seperti itu. Lalu
muncul pertanyaan terkait dengan bagaimana kita mengetahui nilai atau besaran dari total elastisitas kemiskinan yang nantinya akan kita bagi dengan elastisitas pertumbuhan kemiskinan. Hal ini dapat kita ukur dengan menggunakan pendekatan dari Wooden tahun 1999 yang menjelaskan secara step atau secara rinci terkait dengan bagaimana kita menghitung total elastisitas kemiskinan. Yang pertama adalah melakukan estimasi berikut, di mana nilai betanya nantinya adalah elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan, lalu menggunakan step selanjutnya untuk mengetahui nilai eta G yang merupakan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan, lalu juga sekalian mendapatkan nilai delta yang merupakan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan. Lalu setelah kita mendapatkan semua nilai-nilainya, akan kita masukkan ke dalam rumus total elastisitas kemiskinan. Jadi memang ini digunakan menggunakan pendekatan dilakukan oleh Wooden tahun 1999 yang mana menjumlah antara eta G ditambah dengan perkalian antara beta dan delta seperti itu. Lalu untuk mendapatkan nilai PPGI-nya penting untuk membagi antara total elastisitas kemiskinan dengan elastisitas pertumbuhan kemiskinan. Dan nantinya kita akan mengetahui apakah dia tergolong dalam proper growth, anti trickle down, atau bahkan anti proper growth. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan adalah poverty equivalent growth rate. Jika kita menotasikannya sebagai G-star, maka untuk mendapatkan nilai G-star ini kita harus mengkalikan antara PPGI dan juga nilai G, yang mana G ini adalah pertumbuhan pendapatan rata-rata. Nanti nilai dari G-star ini dapat kita bandingkan dengan nilai G untuk mengetahui apakah dia tergolong dalam proper growth, trickle down, atau bahkan anti proper growth. Lalu untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, ketiga, dan keempat, saya menggunakan model yang sama. Di sini adalah OLS dengan model pertama itu terletak perbedaannya hanya pada variabel dependen, di mana model pertama adalah P0, model kedua adalah P1, dan model ketiga adalah P2. Dan variabel independennya adalah PDRB, Gini, angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup, dan kontrol lainnya. Namun, penelitian dilakukan oleh Dollar dan Cray tahun 2002 menjelaskan bahwa ada isu terkait dengan endogenity. Di sini PDRB ini diduga endogen seperti itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan endogenity ini, saya menggunakan model two-stage least square, 2SLS, dengan menentukan variabel instrumen yang akan saya gunakan dalam penelitian. Di sini saya menggunakan PDRB tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Silva tahun 2014, Dollar dan Cray tahun 2002, dan juga Balakrishnan, Steinberg, dan juga Shedd tahun 2013 yang menggunakan PDRB tahun sebelumnya untuk mengatasi isu endogenitas ini. Wooldridge tahun 2016 menjelaskan ada dua tahap dalam mengestimasi 2SLS ini. Ada yang first stage dan juga second stage. Jadi first stage-nya di sini adalah mengestimasi variabel yang tadi diduga endogen, yaitu pertumbuhan terhadap pertumbuhan tahun sebelumnya. Lalu nanti hasil dari first stage-nya akan kita masukkan ke dalam second stage, sehingga modelnya akan menjadi model berikut. Nah, di sini masih sama dengan model OLS yang awalnya, namun memang perbedaannya terletak pada pertumbuhan yang sudah kita lakukan estimasi sebelumnya. Jadi memang pertumbuhan di sini yang dimasukkan adalah pertumbuhan yang telah kita lakukan estimasi first stage tadinya, seperti itu. Nah, nantinya juga dalam penelitian ini tidak hanya terbatas hanya secara keseluruhan saya masukkan, nanti saya akan mencoba untuk misalnya model pertama saya akan memasukkan nilai efek PDRB saja, lalu masukkan Gini, angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup, lalu model lainnya akan secara bersama dimasukkan seperti itu. Jadi memang mau melihat ketika memang masing-masing variabel independennya ini dimasukkan satu persatu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Jika teman-teman ingin menanyakan berbagai hal terkait dengan penelitian yang saya lakukan, silahkan menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih.